Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza, saya dari kelas PES 22E UBP Karawang. Sekarang saya akan menganalisis film Babies. Pada mata kuliah Perkembangan Anak, dan dosen pengampu saya Ibu Ayu. Di film Babies ini menceritakan tentang perkembangan dan pola pengasuhan anak yang berbeda dari 4 negara, yaitu yang pertama di negara Near Opuwo di Namibia yang bernama Poni Jao, dan yang kedua di negara Near Bayanchan Mani di Mongolia yang bernama Bayar, dan yang ketiga di Tokyo Jepang bernama Mari, dan yang keempat di San Francisco USA Amerika Serikat yang bernama Hati. Nah, dari perkembangan fisiknya, di negara Namibia dan Mongolia ini tuh lebih berisi dalam berat badan dibandingkan di Jepang dan USA. Di Jepang dan USA ini ukuran badannya tuh lebih tinggi dari Namibia dan Mongolia. Dan di negara Namibia memiliki perut yang buncit yang berbeda. Perut buncitnya itu lebih berisi gitu. Berisinya tuh beda dari yang perut-perut buncit yang biasa kita temukan. Yang selanjutnya ada gerak refleks. Gerak refleks ini tuh terjadi karena sifat natural dan ketidaksadaran si bayi. Yang pertama adalah mencari. Mencari ini tuh dia seperti pipinya misalkan disentuh, nanti dia akan mencari sumber sentuhan tersebut. Nah, lalu yang kedua menghisap. Menghisap ini tuh untuk belajar dia nanti untuk makan. Nah, biasanya menghisap di sini tuh berawal dari pemberian ASI dari ibunya. Yang ketiga adalah moro. Moro yaitu gerak refleks dari suara atau gerakan. Jadi kalau misalkan kita lagi memainkan mainan, nah itu suaranya tuh nanti langsung si bayi ini langsung tertuju ke sumber suara tersebut, ataupun gerakan-gerakan yang mencuri perhatian si bayi tersebut. Nah, yang keempat adalah menggenggam. Menggenggam di sini tuh bayi akan melatih otot-otot tangannya untuk menggenggam sesuatu yang ada di hadapannya. Biasanya dari genggaman tersebut bayi tuh ingin memasukkannya ke mulut terus. Dari 4 negara ini tuh dia melalui refleks yang sama, namun pemberian stimulusnya itu dengan cara yang berbeda. Di sini semisal kayak kalau misalkan di daerah pedalaman, di daerah Namibia dan Mongolia, dia itu lebih menyatu dengan alam. Bisa dengan memainkan suara-suara batu, lalu gerak refleksnya pun langsung. Nah, ketika kalau misalkan di negara-negara maju kayak di Jepang sama di USA, itu orang tua itu memberikan mainan-mainan gitu. Jadi pemberian stimulusnya tuh dengan cara yang berbeda. Namun mereka itu melalui refleksnya tuh sama aja, namun beda dari cara pemberiannya gitu. Lalu ada motorik kasar dan motorik halus. Nah, motorik kasar itu tuh dia menggerakkan lengan dan berjalan. Nah, dari Namibia dan Mongolia itu lebih cepat melewati masa ini karena dia tuh beradaptasi dengan alam. Mereka lebih bebas menghadapi tantangan-tantangan baru. Seperti di Namibia, dia itu kan di gurun pasir gitu. Nah, kalau di Mongolia tuh dia di daerah pedesaan, dan bayi Mongolia ini tuh keluarganya dari seorang peternak. Jadi ketika melewati masa ini dia mau tidak mau untuk beradaptasi dengan alam secara langsung gitu. Dan orang tuanya pun kurang memperhatikan si anak ini karena dia tuh dibebasin aja di alam luar. Jadi si anaknya tuh biar belajar sendiri tapi tetap diawasi gitu. Tapi langsung terjun ke lapangannya kalau misalkan di Namibia dan Mongolia. Nah, sedangkan kalau orang tua di negara maju kayak di Jepang dan USA itu tuh lebih berhati-hati terhadap anaknya, sehingga segala
hal yang dilakukan anaknya tuh dibatasi untuk menghadapi tantangannya, kayak misalkan, nanti hati-hati takut anaknya jatuh gitu. Sedangkan kalau di Namibia dan Mongolia tuh kayak ya udah, misalkan biar si anak tuh merasakan, oh kalau misalkan kemarin tuh aku gagal ya, jadi nanti tuh lebih waspada lagi gitu. Tapi kalau misalkan di negara maju tuh orang tuanya tuh udah membatasi duluan gitu, kayak jangan dulu gitu, jangan kesini nanti kamu kayak gini, kayak gitu. Nah lanjut di motorik halus, yaitu keterampilan jari jemari. 4 negara ini tuh melewati fase dengan teknik yang berbeda. Contohnya di Namibia dia tuh memainkan batu, sedangkan di USA dia belajar mengupas pisang. Nah tujuannya pun sama, untuk keterampilan jari jemarinya dengan polanya, untuk contohnya saja yang berbeda gitu, penerapannya yang berbeda. Karena adaptasi dari alam pun ikut andil gitu. Adaptasi dengan lingkungan ini tuh membuat mereka tuh menyesuaikan diri untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada perkembangan sensori motor tiap negara. Di Namibia yaitu ada bayi yang bernama Poni Jao. Dia memperhatikan temannya sedang menggunakan batu. Lalu ia mengikutinya dengan gerakan yang sama. Nah, di Mongolia ada bayi bernama Bayar. Dia bermain tisu gulung dan tisu gulungnya ini ditujukan ke mulutnya. Sedangkan kalau di Jepang bayi yang bernama Mari, ia bermain bongkar pasang mainan. Dalam bermain bongkar pasang mainan ini pun Mari mengalami frustasi karena dia tidak bisa menyelesaikan mainan tersebut. Nah, di USA, di Amerika Serikat ini ada Hati. Bayi yang bernama Hati ini belajar mengupas pisang bersama ayahnya. Jadi ayahnya mencontohkan lebih dahulu, lalu Hati mempraktekannya seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Selanjutnya adalah bahasa bayi. Nah, bahasa bayi di antar negara ini tuh hampir sama, namun ucapan yang lebih jelasnya tuh terasa di Mongolia, di Jepang, dan juga di USA. Ia menyebutkan awal-awalnya celotehan. Nah, lalu kesininya perkembangannya ia mulai menyebutkan kata mama, papa gitu, walaupun terbata-bata. Dan yang terakhir adalah perkembangan sosial emosi. John Mayer yang dikutip dalam buku Alinugraha, pengembangan sosial emosional meliputi empati, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengalokasikan rasa marah, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, disukai, kemampuan menyelesaikan masalah antara pribadi, ketekunan, kesetiakawanan, kesopanan, dan sikap hormat. Dalam 4 negara ini banyak yang termasuk ke dalam kategori ini. Seperti mengungkapkan dan memahami perasaan ini pun dilakukan dan dirasakan oleh 4 negara ini, dan mengalokasikan rasa marah itu juga sama. Seperti contohnya di Namibia, dia dijahili oleh temannya, lalu dia merasa marah dan membalas rasa amarah itu. Dan di Mongolia pun sama. Di Mongolia dia dikerjai oleh kakaknya yang iseng, lalu dia di situ mengalokasikan rasa marahnya, dia mengungkapkan rasa marah dianya. Nah, kemandirian di sini pun lebih terasa di negara Namibia dan Mongolia, karena dia terbiasa hidup di alam bebas dan beradaptasi langsung ke lingkungannya gitu, ke lapangannya. Lalu ada kemampuan menyesuaikan diri, ini pun sama, dan disukai kemampuan menyelesaikan masalah antara pribadi. Nah, di sini tuh ada contohnya seperti di negara Jepang yang ia bermain bersama teman-temannya, dan juga dia frustasi akan ketika dia bermain permainan tetapi dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya, mengalokasikan rasa marah dan kemandirian di sini pun terasa oleh berbagai negara seperti di Namibia
ia belajar di Namibia dan di Mongolia, dia langsung terjun ke lingkungan alam yang bebas. Di situ melatih kemandirian si anak dengan cepat dibanding dengan anak-anak yang di negara maju. Kesimpulannya, lingkungan yaitu sangat berdampak sekali dengan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Dan anak ini pun beradaptasi untuk bertahan hidup mengikuti lingkungannya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.